Oke, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di pagi yang cerah ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan topik tentang sistem pendukung keputusan yang berjudul metode MAUT, yaitu metode Multi Attribute Utility Theory yang dibimbing dan didoseni oleh Bapak Asep Muharam, Eskom Mkom. Nah, sebelum itu kami dari kelompok E akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya Dendi Pajajaman dengan NIM 19074110001, kemudian ada Lija Nadia Lianja 1907411103, dan yang terakhir ada Muhammad Ridwan dengan NIM 19074111010 dari kelas TI 5B. Nah, langsung saja ke isi materi. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Oke, masuk ke latar belakang. Nah, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh saya. Nah, dalam hal penyeleksian penerimaan karyawan baru, perusahaan masih menemui kesulitan terkait dengan pengambilan keputusan yang didasarkan kriteria dan persyaratan-persyaratan tertentu. Walau perusahaan tersebut memiliki sistem kerja yang baik, tetapi tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan sistem kerja yang ada. Nah, maka dari itu, perusahaan, PT Dosnir Roha ini beralamat di Jalan Hayam Wuruk nomor, 14/09 Jambi, merupakan perusahaan distribusi di bidang farmasi. Nah, perusahaan ini sangat membutuhkan karyawan yang bermutu dan berkualitas untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Nah, peningkatan pelayanan kepada konsumen selalu dilakukan untuk memenuhi target, penjualan perusahaan tersebut. Nah, salah satu usaha yang dilakukan adalah memilih sumber daya manusia, yang memiliki dedikasi, komitmen yang tinggi, jujur, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Nah, namun saat ini proses penerimaan karyawan pada PT DOS sendiri ini menggunakan sistem penerimaan karyawan yang berdasarkan pedoman standar operasional perusahaan. Nah, jika dalam proses penerimaan perusahaan, karyawan dibantu oleh sebuah sistem komputerisasi, yaitu sistem, pendukung keputusan dalam melakukan perhitungan dan pertimbangan, maka setiap kompetisi ini penilaian dapat dilakukan dengan baik dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan dapat dikurangi dan karyawan dengan kemampuan, terbaik yang terpilih menjadi karyawan. Nah, untuk menghitung, masalah tersebut, untuk menghitung penilaian dalam proses penerimaan karyawan ini, metode yang digunakan dalam prosesnya digunakan adalah metode MAUT, yaitu metode Multi Attribute Utility Theory, yaitu suatu metode perbandingan kuantitatif yang biasanya mengkombinasikan pengukuran atas biaya, resiko, dan keuntungan yang berbeda. Nah, setiap kriteria yang memiliki beberapa alternatif yang mampu memberikan solusi. Untuk mencari alternatif yang mendekati dengan keinginan user, maka untuk mengidentifikasinya dilakukan perkalian terhadap skala prioritas yang ditentukan. Sehingga hasil yang terbaik paling mendekati dari alternatif-alternatif tersebut yang akan diambil sebagai solusi. Nah, oleh karena itu, penulis atau kami tertarik untuk melakukan penelitian ini guna mencari solusi yang tepat terhadap, PT DOS, Niroha Jambi ini. Nah, yang kemudian ada latar belakang, yaitu tujuan, yaitu di sini tujuannya eee, ada 3, yaitu yang pertama ada membantu manajer keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur yang merupakan tempat sebagian besar masalah yang berbeda. Yang kedua ada mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Nah, yang ketiga ada meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dari efisiensinya. Kemudian ada 1.3 yaitu rumusan masalah. Nah, penyeleksian karyawan di PT Dosni Roha Jambi ini yang sedang berjalan, masih menggunakan, metode manual sehingga memerlukan waktu yang lama dalam penyeleksian penerimaan karyawan baru dan manipulasi terhadap hasil ujian sangat memungkinkan untuk dilakukan karena subjektivitas. Kemudian ada 1.4 yaitu batasan masa. Nah, dalam penyusunan laporan akhir, metode MAUT ini akan dibatasi sesuai judul yang diberikan, sehingga secara garis besar laporan ini akan membahas yang pertama,
mengetahui metode-metode yang digunakan untuk sistem pendukung keputusan, kemudian analisis perhitungan dan penyeleksian karyawan baru menggunakan metode MAUT ini, kemudian yang ketiga, implementasi metode MAUT pada aplikasi web atau program, kemudian yang keempat, data hasil dan ranking pada karyawan baru yang diseleksi, dan yang terakhir yaitu hal-hal yang berhubungan dengan metode MAUT. Kemudian untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Ridwan, silahkan. Oke, terima kasih Saudara Dendi. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori, yaitu landasan pertama yang saya akan jelaskan adalah 2.1, yaitu metode simple multi atribute rating teknik metode atau yang biasa kita singkat dengan SMART. Nah, metode ini merupakan pengambilan keputusan multi atribut. Teknik pengambilan keputusan multi atribut ini digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Nah, setiap pembuat keputusan harus memiliki sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut dan setiap atribut mempunyai nilai-nilai. Nah, nilai ini dirata-rata dengan skala tertentu. Setiap atribut mempunyai bobot yang menggambarkan seberapa penting skala tertentu. Setiap atribut mempunyai bobot yang menggambarkan seberapa penting suatu atribut dibandingkan dengan atribut yang lain. Nah, pembobotan dan pemberian peringkat ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif yang terbaik. Nah, di sini adalah langkah-langkah metode SMART, yaitu pertama itu kita harus menentukan kriteria. Setelah itu menentukan bobot kriteria, dan setelah itu menentukan normalisasi bobot kriteria. Nah, normalisasi bobot kriteria ini memiliki rumus WI atau biasa kita sebut bobot kriteria ternormalisasi untuk kriteria ke I. Setelah itu WI dibagi sigma MJ terus dikali WJ atau biasa kita sebut bobot kriteria ke J. Setelah itu langkah keempat itu memberikan nilai parameter untuk tiap kriteria. Kelima itu menentukan nilai utility. Nah, untuk menentukan nilai kriteria ini bersifat yang lebih kecil. Nah, menggunakan rumus UI atau AI itu di si max dikurang jumlah keluar, terus dibagi si max nilai terbesar dibagi nilai terkecil. Untuk kriteria yang bersifat lebih besar atau lebih baik menggunakan persamaan UI atau AI itu di out nilai keluar dikali nilai terkecil dibagi nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Oke. Di sini di langkah ke-6 itu menentukan nilai akhir. Nah, di sini menentukan nilai akhir ini menggunakan rumus sigma WJ dikali WJ dikali UJ. Terus langkah terakhir yaitu perankingan. Nah, biasanya perankingan ini perhitungan nilai akhir yang dikemudikan diurutkan dengan nilai terbesar hingga terkecil. Setelah itu 2.2 yaitu metode simple additive weighting method atau biasa kita sebut SAW. Nah, metode ini merupakan salah satu algoritma dalam sistem pendukung keputusan. Algoritma SAW ini sering juga dikenal dengan istilah metode jumlah terbobot. Disebutkan dengan istilah itu karena pada dasarnya SAW akan melakukan penjumlahan terbobot untuk semua atribut pada setiap alternatif. Tujuannya adalah supaya SAW bisa membandingkan alternatif secara lebih seimbang dan menghasilkan perhitungan yang lebih baik. Metode SAW ini menggunakan dua atribut, yaitu atribut keuntungan atau benefit dan atribut kriteria biaya atau cost. Nah, perbedaan dari kedua atribut ini adalah ketika untuk memilih kriteria yang akan digunakan untuk mengambil keputusan, metode SAW merupakan metode yang banyak digunakan untuk menghadapi situasi multi-atribute decision making atau biasa kita sebut MADM. Nah, MADM ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari nilai alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Nah, tahap perhitungan SAW ini pertama itu ada analisis, kedua itu ada normalisasi. Nah, di normalisasi ini kita mempunyai variabel XI dibagi
dibagi nilai max. Terus juga nilai min dibagi nilai variabel xi. Nah, itu di langkah ketiga itu ada perankingan. Nih, di tahap ini merupakan tahap utama di mana mengalihkan sebuah atribut dengan bobot kriteria pada setiap alternatif. Nah, ini berikut rumusnya. Sigma WJ dikali RIJ. Nah, WJ itu nilai bobot dari setiap kriteria, sedangkan RIJ itu nilai rating kinerja ternormalisasi nilai. Yaitu 23 adalah metode multi-objective optimasi on the basis of ratio analysis atau biasa kita sebut MORA. Nah, MORA ini merupakan metode yang diterapkan untuk memecah masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks yang diperkenalkan oleh Breuns dan Javadskah pada tahun 2006. Nah, metode MORA ini dievaluasi mempunyai level pemilihan yang baik saat pemilihan suatu alternatif. Mora menggunakan strategi secara bersamaan pada optimal 2 maupun lebih alternatif. Metode Mora gampang dimengerti dan fleksibel pada pembagian objektif sebagai penilaian tolak ukur bobot keputusan. Metode Mora juga mempunyai level pemilihan yang baik lantaran bisa memilih keinginan atau kriteria yang berbeda, yaitu kriteria ternilai benefit atau cost. Nah, di sini adalah tahap penghitungan metode Mora. Yang pertama itu kita harus menginput nilai kriteria, kedua itu harus membuat matriks keputusan. Yaitu langkah ketiga itu adalah normalisasi metode Mora menggunakan rumus YIJ, terus di akar sigma MI sama dengan 1, terus variabel X pangkat 2, terus dikali IJ. Terus langkah keempat itu ada optimalkan atribut dengan rumus sebagai berikut, yaitu YI sama dengan sigma GJ sama dengan 1 dikali X IJ dikurang sigma NJ sama dengan G tambah 1 X IJ. Oke, setelah itu angka kelima itu mengurangi nilai maksimal dan maksimal dan min max untuk menandakan sebuah atribut lebih penting itu bisa dikalikan dengan bobot yang sesuai. Setelah itu langkah terakhir yaitu menentukan rating dari hasil perhitungan Mora. Terus metode terakhir Promet yang akan dijelaskan oleh Saudari Liza Lianza. Baik, terima kasih Saudari Ridwan. Saya akan menjelaskan metode Promet. Definisi Promet ini atau Preference Ranking Organization Method of Enrichment Evaluation adalah metode penentuan urutan dalam analisis multikriteria. Promet ini masuk ke dalam outranking dan dikembangkan oleh Branch dan Finke tahun 1985. Promet ini digunakan untuk menentukan dan menghasilkan keputusan dari beberapa alternatif. Di dalam semua data digabung menjadi satu dengan bobot penilaian yang telah diperoleh melalui penilaian terhadap hasil tes. Kemudian tahap-tahap perhitungan Promet itu yaitu ada satu menentukan beberapa alternatif. Yang kedua ada menentukan beberapa kriteria. Yang ketiga dominasi kriteria, menentukan fungsi preferensi dengan jika penentuan deviasi berdasarkan perbandingan berpasangan itu rumusnya DJ dikali A, B sama dengan F kali AJ dikurang F kali BJ di mana J sama dengan 1 atau seterusnya. Yang B itu penerapan fungsi preferensi yaitu PJ kali A, B sama dengan FJ kali DJ kali A, B, di mana J itu tiap kriterianya. Kemudian ada metode multi-attribute utility theory yang kita akan bahas. Di sini definisinya yaitu MAUT merupakan metode di mana mencari jumlah terbobot dari nilai-nilai yang sama pada setiap utilitas pada masing-masing atribut. Metode ini dapat memproses data dari semua alternatif dengan utilitas yang berbeda.
Metode MAUT juga memiliki banyak kelebihan, salah satunya adalah rating kinerja pada setiap atribut. Cost dan benefit ini tidak perlu dilakukan normalisasi di sini. Jadi untuk tahap perhitungan MAUT ini, yang pertama ada definisikan bobot dari kriteria yang ada. Yang kedua, alternatif secara terpisah dari setiap kriteria. Yang ketiga, tetapkan bobot relatif pada setiap kriteria dengan menghitung nilai bobot relatif, yaitu menggunakan rumus WI sama dengan WI aksen dibagi sigma dari WI aksen, di mana sigma WI sama dengan jumlah kepentingan bobot dari setiap kriteria. Yang keempat, menghitung matriks normal, yaitu UX. Rumusnya UX sama dengan X dikurang X min dibagi X plus dikurang X min. Yang kelima, nilai preferensi atau evaluasi. Yaitu rumusnya Vx sama dengan sigma N, di mana I sama dengan 1, WI dikali VI dikali X. Dan yang keenam, analisa hasil dari evaluasi dari keseluruhan alternatif dan buat rekomendasi. Selanjutnya ada metode kompleks proportional assessment atau yang dikenal KOPRAS. Definisi dari KOPRAS ini merupakan metode sistem pendukung pengambilan keputusan yang bertujuan untuk membuat peringkat dari berdasarkan kriteria yang menguntungkan dan kriteria yang merugikan, serta mengevaluasi prosedur alternatif dalam hal signifikansi dan tingkat utilitas. Adapun tahap perhitungan KOPRAS yaitu yang pertama menyiapkan atribut yang akan diidentifikasi, yang kedua ada normalisasi matriks, yaitu rumusnya XIJ sama dengan XIJ dibagi, di mana I sama dengan 1, XI dikali XIJ. Yang ketiga, normalisasi matriks berbobot dengan rumus D aksen sama dengan DIJ sama dengan XIJ dikali WJ. Yang keempat, hitung nilai maksimal minimal dari indeks, di mana nilai maksimal rumusnya yaitu sigma N, di mana J sama dengan 1, Y plus IJ. Kemudian nilai minnya dengan rumus sigma N, di mana J sama dengan 1, Y dikurang I kali J. Yang kelima yaitu menghitung bobot relatif, di mana Q1 sama dengan S plus I plus sigma M, di mana I sama dengan 1 S min dibagi S min sigma I sama dengan 1 dikali 1 dibagi S min. Kemudian yang 6, menghitung utilitas kuantitatif atau UI untuk setiap alternatif. UI sama dengan QI sama dengan dibagi Qmax dikali 100%. Dan yang terakhir ada metode profile matching method atau yang singkat PM. Definisi dari profile matching adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat variabel prediktor ideal dan dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukan tingkat minimalnya yang harus dipenuhi atau dilewati. Secara garis besar, PM ini merupakan proses membandingkan antara kompetensi individu ke dalam kompetensi jabatan sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensi atau gap. Kemudian ada tahap perhitungan dari PM ini, yaitu yang pertama menentukan variabel-variabel pemetaan gap kompetensi, kedua pemilihan kandidat, yang ketiga menghitung hasil pemetaan gap kompetensi, yang keempat menghitung bobot dari pemetaan gap kompetensi, yang kelima menghitung dan mengelompokkan faktor dan secondary faktor, di mana core faktor ini adalah aspek kompetensi yang paling menonjol, yaitu dengan rumus NCF sama dengan sigma NC dikali I
NCSP dibagi sigma IC, di mana NCF itu nilai rata-rata dari core factor, kemudian NC kali ISP sama dengan jumlah total nilai core factor, kecerdasan, sikap kerja, perilaku, kemudian IC itu sama dengan jumlah item core factor. Kemudian secondary factor ini adalah item-item selain aspek pada core factor. Dengan rumus NSF sama dengan sigma NS dikali ISP dibagi sigma IS. Di mana NSF ini secondary factor, NS kali ISP itu jumlah total nilai secondary factor dengan berdasarkan kecerdasan, sikap kerja, dan perilaku. Dan HI sini sama dengan adalah jumlah item secondary factor. Selanjutnya. Yang keenam itu ada menghitung nilai total tiap aspek dengan rumus X dikali NCF dikali IS ditambah Y dikali NSF ISP sama dengan N ISP. Di mana X ini nilai presentasi yang diinputkan untuk core factor dan Y itu nilai presentasi yang diinputkan untuk secondary factor. Kemudian yang ketujuh, menghitung hasil akhir atau ranking. Ranking ini rumusnya sama dengan X N1 ditambah YNS ditambah ZNP. NI itu nilai kecerdasan, S itu nilai sikap kerja, NP itu nilai perilaku. X itu nilai presentasi yang diinputkan untuk aspek kecerdasan, yaitu presentasi yang diinputkan untuk aspek sikap kerja, dan Z itu presentasi yang diinputkan untuk aspek perilaku. Kemudian kita lanjut untuk ke bab 3, yaitu hasil pembahasan. Di sini untuk 3.1 ada analisis pemilihan karyawan dengan metode MAUT. Itu di sini sudah ada studi kasus. Yang pertama itu calon pelamar akan mendaftar di sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan PT-nya. Kemudian yang kedua, masing-masing kriteria berdasarkan hasil wawancara dengan HRD PT DOS ini, yaitu ada kriteria pengalaman kerja, di mana ada sub kriterianya, yaitu ada tidak ada itu bobotnya 1 sampai 6 bulan bobotnya 2, 7 bulan sampai 2 tahun itu bobotnya 3, 2 sampai 5 tahun itu 4. Kemudian lebih dari sama dengan 5 tahun bobotnya 5. Yang kedua ada kriteria nilai tes, yaitu jika nilai saya mendapatkan 0 sampai 39 bobotnya 2, 40 sampai 59 bobotnya 3, 60 sampai 79 bobotnya 4, dan 80 sampai 100 itu bobotnya 5. Selanjutnya, untuk kriteria jenjang pendidikan, ada pendidikan SMA untuk nilai bobotnya 3, pendidikan D3, nilai bobotnya 4, pendidikan S1 sama dengan 5. Kemudian ada status perkawinan. Jika menikah, maka bobotnya 2, janda atau duda, bobotnya 3, belum menikah itu 4. Kemudian yang terakhir, ada kriteria umur. Jika umur 45 sampai 54 tahun, maka bobotnya 1, 36 sampai 44 tahun, bobotnya 2, 28 sampai 35 tahun itu 3, dan 19 sampai 27 tahun itu 4. Setelah kita melakukan rating sub kriteria pada setiap kriteria, langkah selanjutnya adalah memberikan bobot referensi dari setiap kriteria pemilihan karyawan. Adapun bobot referensi yang diberikan oleh pimpinannya PT tersebut adalah untuk pengalaman bekerja, bobot kriterianya 3, nilai tes itu 5, jenjang pendidikan itu 3, status perkawinan 4, dan umur itu 3. Kemudian di bawahnya juga kita sudah menentukan untuk nama-nama alternatif. Ada Muhammad Tritan, ada Dendi Fajar, ada Liza Nadia, ada Ilyas, Ilham, Rere, Rocky, Oki, dan Kesya dengan bobot yang sudah dipaparkan. Di sini kita langsung lanjut untuk metode MAUT-nya. Katasan. Yang pertama itu kita mendefinisikan atasan. Mendefinisikan bobot dari kriteria. Bobot kriterianya itu kan tadi ada pengalaman kerja, kita gunakan kode C1 dengan 3, kemudian
2 untuk nilai tes bobot 5, C3 jenjang pendidikan dengan bobot 3, C4 status perkawinan dengan bobot 4, dan C5 untuk umur itu 3 dengan total 18. Kemudian yang kedua itu kita akan menetapkan bobot relatif pada setiap kriteria, di mana rumusnya ini adalah WI sama dengan WI aksen dibagi sigma WI aksen, di mana didapat bobot kriteria itu untuk C1 pengalaman bekerja mendapatkan 0,1667, kemudian untuk nilai tesnya 0,2778, kemudian kode C3 untuk jenjang pendidikan yaitu 0,1667, kemudian C4 status perkawinan yaitu 0,22, dan yang terakhir untuk C5 kriteria umur mendapatkan bobot 0,1667 dengan total semuanya 1. Kemudian kita melakukan normalisasi matriks dari calon karyawan tersebut. Sebelum melakukan normalisasinya, di sini kita akan mencari nilai maksimum dan minimum dari setiap kriteria. Kemudian di sini kita dapat nilai maksimum dan minimum. Untuk C1 nilai minimumnya 1 dan nilai maksimumnya 5. Kemudian untuk C2 yaitu nilai minimumnya 3 dan nilai maksimumnya. Kemudian untuk C3 itu ada nilai minimumnya 3 dan X nilai maksimumnya 5. Selanjutnya ada C4 yaitu dengan nilai minimumnya 2 dan nilai maksimumnya 4. Dan untuk C5 itu ada nilai minimumnya 1 dan untuk nilai maksimumnya 4. Kemudian kita lakukan normalisasi matriks dengan menggunakan rumus UX sama dengan X dikurang X min dibagi X maksimal dikurang X minimum. Kemudian dari situ kita mendapatkan alternatif yang sudah dijelaskan, yang sudah dipaparkan pada laporan tersebut. Selanjutnya, untuk menghitung nilai preferensi atau evaluasi menggunakan rumus Vx sama dengan sigma N, di mana I sama dengan 1, WI dikali VI sama dengan X dikali X. Kemudian perhitungan nilai preferensi atau evaluasi dengan menggunakan persamaan di atas itu didapat untuk Muhammad Ridwan yaitu 0,1667 dikali 0 ditambah 0,2778 dikali 0 ditambah 0,1667 dikali 0 ditambah 0,22 dikali 1 dan ditambah 0,1667 dikali 1 sama dengan 0,3889. Selanjutnya sudah dijelaskan pada dokumen. Oke, kita next. Kemudian didapatkan nilai preferensinya dari alternatif yaitu yang pertama ada Muhammad Ridwan dengan 0,3889, Dendi Fajar dengan preferensi 0,4722, Liza Nadia dengan 0,6806, Ilyas dengan 0,8194, Ilham dengan 0,5278, Rer dengan 0,5833, Oki 0,797, Kesha 0,4861. Kemudian rankingan dan pernyataan lulus atau tidaknya karyawan dalam seleksi penerimaan karyawan baru yaitu untuk peringkat pertama ada Ilyas dengan preferensi 0,8194, peringkat kedua ada Oki dengan preferensi 0,7917, dan yang ketiga itu ada Liza dengan preferensi 0,680. Untuk selanjutnya bisa dibaca. Next. Nah, dari hasil analisis perhitungan penerimaan karyawan dan metode MAUT, 3 peringkat ke atas akan dijadikan rekomendasi untuk dalam menerima karyawan baru. Selanjutnya, untuk implementasi program metode MAUT akan dijelaskan dan didemokan langsung oleh Muhammad Ridwan. Kepada Muhammad Ridwan, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Saudari Liza Lianza untuk menjelaskan metode MAUT melalui perhitungan manual. Di sini saya akan
mendemo aplikasikan program yang kelompok kami buat, yaitu sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode MAUT. Di sini kami membuat halaman dua status, yaitu halaman admin dan status user. Di sini kita akan mendemo aplikasikan menggunakan akun admin. Di sini kita akan melakukan pengujian login admin, yaitu akan masuk ke halaman dashboard. Nah, ini adalah halaman utama atau halaman dashboard ya di aplikasi kami ini, yaitu di sini ada enam master data, yaitu data kriteria, data penilaian, data subkriteria, data perhitungan, data alternatif, dan data hasil. Di sini kami langsung saja mencoba dari awal ya, untuk biar lebih jelas ya. Di sini kita akan pertama itu di sini ada daftar data kriteria. Nah, biasanya data kriteria ini sudah ditentukan oleh pihak PT, yaitu menggunakan kode kriteria tersebut C1, C2, C3, C4, dan C5 dengan nama kriteria pengalaman kerja, nilai tes, jenjang pendidikan, status perkawinan, umur. Nah, dan dengan bobot masing-masing sebagai berikut. Nah, untuk data subkriteria ini seperti sudah dijelaskan oleh saudara Liza, yaitu ada pengalaman kerja lebih dari 5 tahun itu adalah 5, lebih dari 2 sampai 5 tahun itu dengan nilai 4, 7 bulan sampai 2 tahun itu adalah nilainya 3, 1 sampai 6 bulan itu adalah nilainya 2, dan tidak ada itu nilainya 1. Setelah itu nilai tes. Nah, nilai tesnya itu dari 80 sampai 100, yaitu mendapatkan nilai 5. Setelah itu 60 sampai 79 itu ada nilai 4, 40 sampai 59 itu ada nilainya 3, dan 0 sampai 39 itu mendapatkan nilai 2. Yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu ada 3, yaitu pendidikan S1 mendapatkan nilai 5, terus pendidikan D3 itu bobotnya 4, pendidikan SMA itu mendapatkan nilai 3, sorry. Terus itu ada status perkawinan. Status perkawinan itu ada 3, yaitu belum menikah itu nilai bobotnya 4, janda atau duda mendapatkan nilai bobotnya 3, terus menikah itu bobotnya 2. Nah, terus ini adalah umur. Umur itu 19, maksudnya 17 tahun sampai 19 tahun, itu nilainya sampai 27 tahun nilainya 4, terus 28 sampai 35 itu adalah nilai 3, 36 sampai 44 tahun itu nilainya 2, setelah itu 44 sampai 54 tahun nilainya 1. Nah, di sini kita langsung aja mensimulasikan ya. Oke, maaf. Ini adalah data alternatif. Ini data alternatif sebuah calon pelamar untuk melamar di PT Niroha itu tersebut. Mungkin langsung kita simulasikan aja ya biar jelas. Di sini anggap saja kita bisa menambahkan data. Di sini keterangannya ada beberapa teks yang harus kita isi, yaitu keterangan, tahun, NIK, nama, jenis kelamin, departemen, email, nomor telepon, dan alamat lengkap. Di sini kita melihat dulu statusnya aktif. Setelah itu tahunnya tahun 2022, terus NIK-nya 19/10/411 15. Terus itu nama dengan nama Julfi. Terus jenis kelaminnya itu pria. Departemennya itu adalah operasional. Emailnya itu Julfi email.com. Terus nomor telepon kita masukin. Terus alamat itu Bekasi Timur. Terus jika sudah data merasa benar, maka kita akan melakukan simpan. Nah, di sini kita memiliki 3 aksi ya.
memiliki 3 aksi itu. Yang pertama itu di sini kita bisa melihat detail data. Nah, ini kalau jika kita ingin melihat detail data seperti ini tampilannya dan terus pas kita lihat, kita ingat-ingat, wah ternyata kita masukin datanya salah. Nah, di sini kita sudah menyiapkan namanya button edit, yaitu dia ini berfungsi untuk mengedit data. Ternyata Julfi ini dia memilih departemen marketing, jadi kita bisa update. Oke, di sini kita sudah update, jadi ininya sudah berubah. Nah, jika ini kita juga bisa menghapus data tersebut. Satu di sini ada data penilaian. Nah, di data penilaian ini adalah data yang kita ingin ujikan, yang kita ingin nilai menggunakan metode MAUT. Oke, anggap aja si Julpi ini sudah melakukan tes dan mendapatkan nilai sebagai berikut. Pengalaman kerja si Julpi ini dia anggap aja baru 1 sampai 6 bulan. Setelah itu nilai tes dia sekitar 60 sampai 79. Nah, jenjang pendidikan dia ternyata dia D3. Setelah itu status perkawinan dia belum menikah. Terus umur dia masih 19 tahun sampai 27 tahun. Oke, kita melakukan simpan. Oke, data berhasil disimpan. Di sini Julfi kita sudah memasukkan nilai atas nama Julfi. Nah, di sini ada data perhitungan MAUT. Nah, data perhitungan MAUT yang didapatkan oleh Zulfi itu maksudnya data perhitungan keputusan matriks X, yaitu Zulfi C1-nya adalah 2, C2-nya ada 4, C3-nya ada 4, C4-nya adalah 4, dan C5-nya adalah 4. Di sini juga terdapat nilai keseluruhan, nilai max dan nilai min dari data alternatif ini tersebut. Setelah itu normalisasi matriks X. Di sini sudah terhitung tersendiri ya. Nah, ini yang baru kita inputkan yaitu Julfi. Dia mendapatkan C1 0,2 0,25 maaf, terus C2 itu adalah 0,5, C3 itu adalah 0,5, C4 itu adalah 1, dan C5 itu adalah 1. Dan bobot kriterianya itu adalah pengalaman kerja yang sudah ditentukan oleh PT, yaitu pengalaman kerja 0,117, nilai tesnya 0,2778, jenjang pendidikan 0,116, status perkawinan 0,22, dan umur 0,167. Setelah itu ini adalah perkalian matriks normalisasi dengan bobot kriteria. Nah, di sini kita masukkan nih perhitungannya nih. Sum. Oh, kita lihat aja langsung di sini ada Julfi. Perhitungannya yaitu sum 0,1667 dikali 0,25. Nah, ini 0,25 itu apa? 0,25 itu adalah C1 yang dari sini. 0,25. Setelah itu seterusnya dikali 0,2778 dikali 0,5, yaitu 0,5 itu adalah C2. Setelah itu dikali lagi 0,1667 dikali C3 ya 0,5, terus 0,22 kali 1 yaitu C4 ini, terus terakhir dikali 0,1667 dikali 1 yaitu dikali C5. Dan total nilai preferensi yang didapatkan oleh Julfi yaitu 0,52825. Oke. Jika kita sudah masuk ke data perhitungan, jika sudah merasa benar, kita bisa melihat hasil akhir data tersebut. Dan di data hasil akhir itu yaitu hasil perankingan, kita lihat cari di sini ada NIK, yaitu NIK-nya, terus nama karyawannya, departemennya, nilai preferensian, dan ranking. Nah, di sini kita mendapatkan ranking 1 itu Ilyas dengan NIM 190741 102, terus departemennya
operasional nilai preferensinya 0,8195 dengan ranking 1. Nah, kita ingin mencari nih data yang tadi kita masukin yaitu Zulfi ya kan dengan NIK 0,15. Nah, ini nih Zulfi dia 19 07 0,7 41 10 15. Dan nama alternatifnya benar ya, Zulfi yang tadi kita masukin. Terus departemennya marketing. Nah, nilai preferensi yang didapatkan oleh Zulfi yaitu 0,9528 dan Zulfi menempati ranking A itu. Nah, terus di sini kita juga membuat fitur yaitu cetak laporan ya atau biasa kita sebut cetak data untuk bisa dijadikan dokumentasi untuk tiap PT tersebut. Ini jika kita bisa cetak data agak lama sebentar. Nah, di sini adalah laporan data karyawan sebagai ini sama persis sama yang tadi kita tampilkan itu Politeknik Negeri Jakarta Depok Indonesia. Oke, ini jika kita bisa melakukan download. Kita bisa melakukan download. Oke. Setelah itu di sini kita kembali. Oke, kembali di sini kita mempunyai data user. Nah, ini data user data yang mempunyai akses untuk login. Di sini ada kelompok E, yaitu kelompok kami sendiri dengan email admin, usernya admin, levelnya administrator. Dan ini adalah emailnya user gmail.com, usernya user dan levelnya user. Nah, apa sih perbedaan level admin sama level user? Mungkin kita langsung aja ya mencoba level user itu isinya apa aja. Jadi kita di sini langsung aja logout untuk masuk menggunakan level user. Di level user itu masuk user. Level user itu ternyata dia cuma mempunyai satu master data, yaitu data hasil akhir. Nah, di data hasil akhir ini dia cuma dapat melihat hasil akhir itu tersebut. Nama dia untuk melihat dia masuk ranking berapa itu. Ini Zulfi ternyata dia ranking 4. Dan di sini juga dia bisa melakukan cetak data untuk melakukan dokumentasi tersebut. Oke, kita bisa logout. Oke, terus sekian untuk demo aplikasi sistem pendukung keputusan metode MAUT. Dan kita akan lanjut ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudara Dendi Fajar Zaman. Oke, terima kasih untuk Saudara Ridwan yang telah menjelaskan dan mempresentasikan demo metode MAUT-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dan membacakan kesimpulan dari laporan tugas akhir SPK tentang metode MAUT ini. Nah, dengan masalah yang diangkat yaitu seleksi penerimaan karyawan baru di PT Dosni Riha Jambi. Dapat disimpulkan bahwa dengan metode MAUT ini didapatkan nilai dan kesimpulan yang membantu manajer atau bagian eksekutif untuk menentukan perankingan dan nilai pada setiap individu yang didata pada karyawan baru. Nah, selain itu, sistem yang dirancang menggunakan metode MAUT ini berbasis web yang dapat mempermudah penilaian calon karyawan baru pada PT Dosno Niroha Jambi ini, yaitu dengan calon karyawan yang dapat melakukan pendaftaran melalui website, mengisi formulir pendaftaran yang berisi kriteria yang dibutuhkan perusahaan, dan penilaian terhadap karyawan dapat langsung dilakukan di sistem. Nah, pada sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan ini, karyawan yang direkomendasikan yaitu ada 3 orang dari 9 orang, yaitu Ilyas dengan nilai preferensi 0,8194, kemudian Oki dengan nilai preferensi 0,7917, dan kemudian yang terakhir itu Lilija Nadia dengan nilai 06806.
Selanjutnya, karyawan yang direkomendasi akan melakukan tes terakhir, yaitu wawancara yang dapat diambil keputusan diterima atau ditolaknya calon karyawan tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa, bahwa sistem pendukungan keputusan dengan metode MAUT ini dapat membantu calon penerimaan karyawan pada PT Niroha Jambi itu. Nah, untuk kesimpulan, sekian dan, terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin untuk laporan tugas akhirnya cukup, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.